Oke, Om G, selamat sore. Ya, selamat sore Lia. Teman-teman, sore hari ini aku sama Om G akan menemani teman-teman di tanya-tanya Om G gitu. Jadi ada yang mau aku tanya-tanyain sama Om G, nanti teman-teman yang mau bertanya juga boleh banget. Silakan kita bisa ngobrol-ngobrol di acara tanya-tanya Om G ini. Rencananya sih tanya-tanya Om G ini akan ada setiap minggu gitu ya Om. Tapi Ya, mungkin ya, kita ya. ya akan ada mungkin antara 2 sampai 3 pertanyaan setiap kali kita ketemu gitu boleh ya Om? Ya, silakan. Siap. Buat Diusahakan teman-teman, setiap minggu. diusahakan setiap minggu. Iya benar 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 benar. Rencananya gitu ya, semoga direstui. Nah, teman-teman ada beberapa pertanyaan yang sekarang pengen dibahas nih karena sudah masuk juga ke kami untuk pertanyaan ini. Topik hari ini bicaranya soal ikut campur gitu ya, Om? Oh, oke, ya. Ya, jadi kita akan ngobrolin tentang itu teman-teman, tentang ikut campur. Ikut campur itu sebenarnya berarti kita melanggar hak orang lain gitu ya, Om? Iya, karena kan berarti kan kita melakukan sesuatu Mhm, terhadap orang lain dalam iya, situasi yang dihadapi oleh orang lain iya, tanpa izin yang bersangkutan. tanpa izin yang bersangkutan. Oh iya, makanya itu disebut ikut campur. Ya, Satu jadi pertanyaan. melibatkan diri bukan dilibatkan. Oh iya, kita yang sok-sokan ngerasa dibutuhin gitu ya, padahal nggak diperluin gitu ya, Om? Kira-kira Ya, ya? Maksudnya kita yang masuk ke ranahnya ya. orang lain gitu ya, Om ya? Oke. Pertanyaan pertama nih, Om, dari Dani. Katanya Dani, aku tuh kan ikut satu organisasi, Om. Nah, pernah suatu hari di grup, si A itu ngomong yang nggak enak ke si B. Mm, mm, Kalau aku baper sama apa yang dilakukan sama si A ke si B ini di dalam organisasi itu, lalu mm. aku komen atau japri ke si A, apa itu berarti aku ikut campur urusannya si A dan si B? Kalau aku kenal sama si A, terus Hmm? aku japri si A dan aku permisi untuk berpendapat soal itu, untuk komen soal itu, dan si A Mm-mm. mengizinkan, itu nggak ikut Iya. campur karena si A mengizinkan kan. Oh Ya, iya iya kita iya. kita apa namanya kita yang memang berinisiatif. Mm-mm. Aku apa misalnya dia sama sama Ata ngomong apa sama Ata misalnya. Ya, Terus menurut aku omongannya Lia ke Ata itu nggak oke. Terus ya. aku nyamperin Lia. Terus aku bilang sama Lia, Li, aku apa namanya mau komen soal omonganmu ke Ata boleh nggak? Atau Li, Oke. aku apa namanya ada yang mau aku omong soal omongan muka Ata tadi, aku boleh boleh ngomong nggak? Kalau Lia bilang boleh, baru aku ngomong. Itu namanya nggak ikut Oke. campur. Ya artinya kan Oh. Lia mengizinkan. Oh, oke. Intinya Inisiatifnya memang kepada. dari aku, tapi kan Iya iya iya. apa Lia mengizinkan. Oh, ya 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 ya. Ya, Intinya berarti aku perlu kalau aku jadi si Dani tadi, aku perlu minta izin dulu ya, Om, ya, sebelum aku berkomentar gitu kan ya, kira-kira? ya, ya. Ya. Kalau Oke. kalau si Oh. A-nya setuju, terus Daninya komen, itu nggak ikut Mhm. campur karena kan Dani komen itu kan atas izin si A dan Si komennya A. kan tentang perilakunya si A. Oke oke Gitu. oke. Baik baik baik. Jadi, di situ batasan antara ikut campur sama kemudian, eee, nggak ikut campur. Maksudnya, apa namanya, minta izin dulu gitu ya, Om, Ya, ya? Karena itu kan iya. wilayahnya si A. Oke. Iya, Ok. termasuk kalau misalnya si Dani merasa si B dikorbankan, Mhm. apa atau menurut si Dani si B tidak berdaya menghadapi si A, terus Iya Dani ceritanya mau bantuin si B, ya Dani iya. mesti tanya dulu sama si B apakah si B memang perlu dibantu. Kalau perlu dibantu, apakah memang si B mau dibantu? Karena yang perlu dibantu pun juga Oh, nggak selalu mau iya. dibantu kan? Oh, iya iya iya, Ya. benar benar. Nanti Dan si ketika kita B-nya membantu tanpa tersinggung. izin kan bisa jadi mengganggu. Iya 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 iya. Jadi kalau kita mau ikut campur di urusan yang kayak Dani tadi, maka kita minta izinnya kedua belah pihak gitu ya, Om? Ya Ke si tergantung B? mau ngapainnya, ya Oh tergantung iya mau iya iya ngapainnya. iya. Kalau kalau cuma mau komentar aja tentang perilakunya si A, ya Mhm. izinnya ke si A aja.
Oke. Ya, aku nyamperin si A, aku minta izin untuk komentar. Kalau dia mengizinkan beres. Tapi kalau aku mau komentar ke si A, kalau aku mau ngomong sama si A dalam rangka aku mau belain si B, ya aku mesti tanya sama si B dulu. Kalau si B setuju aku tolongin, baru aku tanya sama si A. Aku mau ngomong soal perilaku kamu, soal omongan kamu ke si B kemarin atau tadi, boleh nggak? Karena walaupun si B Oke. mengizinkan, tapi kalau si A tidak mengizinkan kan nggak jadi. Tidak terjadi. Ya, 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 ya. Tergantung pengennya kita tadi ngapain ya, mau komen Ya, doang atau mau jadi bempernya si B gitulah ya. ya kira-kira. Dengan Oke. catatan situasinya aman ya. Lain ceritanya Oh kalau ya. bahaya, misalnya si A melakukan sesuatu yang membahayakan si B. Hmm, Ya, hmm, nah hmm, itu kan hmm. judulnya bahayanya, bukan masalahnya si A Bukan ikut melakukan campur apa ke nih. si B, Oh ya, tapi ya. masalahnya kan bahaya. Nah, ketika bahaya artinya si B tidak berdaya menghadapi perilakunya si A, dan itu bisa membuat si B jadi mengalami situasi yang tidak bisa dia hadapi kemudian. Iya. Ya, Iya. itu kan jadinya bahaya. Dia tidak berdaya menghadapi situasi itu. Itu kan Oke. prinsipnya kan kita perlu mengamankan karena bahaya. Ya, 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 makanya ya. perlu hati-hatinya di situ karena bisa jadi kita menilainya bahaya, tapi si B-nya tidak menilai itu sebagai bahaya, dia tidak merasa masalah, oke-oke aja. Penilaiannya harus disamain dulu ya Om ya, antara anggapan kita sama yang dirasakan sama si B, bener nggak kayak gitu Ya, ya kalau misalnya kita mau bantu? sulitnya di situ. Kalau bicaranya menilai bahaya itu sulitnya di situ Iya, karena iya, iya. kalau kalau telat sedikit bahayanya terjadi kan susah. Udah bahayanya, kalau bahayanya sudah terjadi kan ya gimana kita menolongin dong bahayanya udah terjadi. Ya, kita Sebentar nolongin kan ya. maunya kan Ya, mencegah bahayanya terjadi kalau kita menilai bahaya. Ya, tapi yang kita ya. nilai bahaya, apakah juga dinilai bahaya oleh orang itu? Nah, itu yang tricky-nya di situ, yang susahnya di situ. Oke. Ya, jadi Oke. kalau situasinya kita nilai bahaya dan kita melakukan tindakan, ya Ya. kita mesti dengan sadar kita perlu siap untuk menanggung kerugiannya, menanggung tanggung jawabnya kalau ternyata kita salah menilai. Jadi kita harus siap ada risiko itu ya Om ya. Kita menganggap bahaya kemudian kita ikut campur tapi ternyata enggak seperti itu dan ada pihak yang merasa dirugikan, maka kita harus siap menanggung ganti Iya, ruginya itu tadi ya. iya, karena kerugiannya bisa panjang. Misalnya si A dorong si B sehingga si B terjatuh. Ya, terus pada saat itu kita menilai itu bahaya karena kita menilai si B tidak berdaya. Ya, Ya. terus kita langsung melakukan tindakan yang sifatnya mengamankan si B karena kita nilai bahaya. Ya, tapi sebetulnya pada saat itu si B tidak masalah didorong sama si A Didorong seperti itu ya. karena mungkin juga sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi dan si B masih oke-oke aja, ya jatuh sakit Ya. atau didorong kejeduk tembok atau nabrak meja atau apa, dia merasakan sakit, dia merasa nggak nyaman, iya, tapi dia masih menilai itu oke, nggak masalah, sehingga kejadiannya berulang pun dia masih nggak masalah. Tapi karena kita Oke. cuma ngelihat kejadian satu itu, terus kita nilai itu bahaya, terus kita bemperin si B, terus kita amanin si B, tapi kita cuma ketemu mereka cuma saat itu aja, ya, Iya. maka serangannya si A ke si B itu kan bisa makin intensitasnya bisa makin tinggi pada saat yang Tinggi lain, ya. dan pada saat itu kita nggak ada, Ya, 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 ya kan, ya. kita kan cuma kebetulan aja ada di situ pada Ya. saat itu, dan terus karena keinginan si A terhalang oleh perilakunya kita yang mengamankan si B, ya. Iya. Tapi walaupun misalnya kita punya kewenangan atas si A, dia nggak berani sama kita, jadi pada saat itu kita bisa mengamankan si B, tapi kan cuma saat itu. Ya, Iya, 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 iya. situasi yang berikutnya, besoknya atau jam berikutnya atau menit berikutnya kita sudah pergi, kita sudah nggak ada di situ, gimana? Iya, iya, Ya, iya. serangannya si A bisa lebih banyak, bisa lebih kuat, bisa lebih berat untuk si B. Karena dia marah, dia kecampur marahnya dia sama kita yang tadi nggak bisa dia
lepaskan karena dia nggak berani sama kita. Ya. Ya kan? Jadi niatnya kita mengamankan si B, tapi ternyata yang kita lakukan itu justru bisa memperburuk situasinya si B. Oh, itu ya, paham Om. Jadi itu sebabnya kita harus berpikir juga ya, dan tahu gitu batasannya kalau kita mau jadi bemper orang lain gitu ya Om ya. Jangan-jangan malah merugikan si orang yang kita bemperin itu ya, bukan tadinya niatnya mau nolong tapi ternyata malah bikin rugi gitu ya Om ya. Iya. Oh, oke. Kayak misalnya kita tetangga kita atau teman kita atau saudara kita nggak punya mobil, terus kita kasihan, ya dia kemana-mana naik sepeda motor, kehujanan apa segala macam jauh, terus kita kasihan, terus kita beliin mobil, ya. Tapi kalau dia tidak punya duit buat memelihara mobil itu, iya malah bikin nyesek hidupnya dia ya Om. Nah, kalau dia tidak punya tempat untuk nyimpan mobil itu, iya juga ya. Kalau misalnya mobilnya rusak, dia nggak punya duit buat memperbaiki, ya apakah membeliin mobil itu bantuan? Solusi yang tepat. Oke, ya. Berarti kalau di posisi kayak gitu sebaiknya kita bertanya dulu gitu ya Om? Ya makanya itu kalau mau melakukan sesuatu buat orang lain, walaupun itu niatnya membantu, kita perlu izin dulu, kita perlu tanya dulu kondisinya dia bagaimana. Karena kalau kita menilainya pakai ukuran kita aja, niat bantuan itu bisa jadi mengganggu malahan kan? Karena dampaknya setelah kita lakukan itu buat dia akan bagaimana, itu kan perlu dipikir juga. Oke, ya Om. Oke, sip. Oke, buat Dani, semoga terjawab ya pertanyaannya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, silakan diajukan, nanti dikasih tahu linknya untuk bisa mengajukan pertanyaan kemana. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, boleh ya Om? Ya. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan dari Uma di Janti, Yogyakarta. Uma nih bertanya, Om, anakku bertengkar dengan teman mainnya, namanya V. Mereka rebutan barang yang dimiliki oleh si R. Nah, si R sendiri nggak ikut dalam persengketaan itu. Lalu, aku bantu melerai pertengkaran anakku dan V. Apakah itu artinya aku ikut campur? Kalau tidak dilibatkan, iya. Kan sekali lagi prinsipnya mencampuri itu kan prinsipnya kita melakukan sesuatu tanpa izin. Kita melibatkan diri tanpa izin. Jadi kalau situasinya kayak gitu, itu kan prinsipnya kan situasi sengketa. Ya. Kalau mereka belum ngerti soal izin, soal pamit, soal kepemilikan apa segala macam, ya mereka akan bersengketa, iya. Tapi pertanyaannya adalah kita dilibatkan nggak dalam sengketanya itu? Kalau kita tidak dilibatkan, pertanyaan kedua, kita menilai perilaku sengketanya aman, adil atau tidak. Kalau kita tidak dilibatkan dan perilaku sengketanya kita nilai aman, adil, maka kita sebaiknya bertindak seperti wasit di dalam ring tinju. Ya, kalau ada pertandingan tinju, begitu belnya bunyi, terus wasitnya mengizinkan petinjunya itu tonjok-tonjokan, wasitnya ngapain? Kan nonton aja. Nonton, iya. Ya, tapi bedanya nontonnya wasit sama nontonnya penonton ada di aspek mengawasi. Kalau penonton kan senang-senang aja. Kalau wasit kan nontonnya dalam rangka mengawasi. Ya, selama tonjok-tonjokannya dia nilai oke sesuai aturan, dia biarin aja petinjunya itu tonjok-tonjokan sesuka hatinya mereka. Ya, wasitnya kan baru intervensi kalau tonjok-tonjokannya dinilai tidak adil atau dinilai bahaya. Sama, jadi kita juga begitu. Kalau kita melihat ada orang bersengketa dan kita tidak dilibatkan, maka pertanyaan kedua itu aman atau bahaya menurut kita. Kalau kita menilai aman, ya udah kita nonton aja sambil mengawasi sengketanya terus aman, terus adil sampai selesai. Sehingga ketika dalam perjalanannya sengketanya kita nilai jadi bahaya atau jadi nggak adil, baru kita intervensi, baru kita hentikan. Tapi yang diberhentiin itu perilaku berbahayanya, perilaku nggak adilnya, bukan sengketanya dibubarin. Seperti wasit tinju juga. Begitu tonjok-tonjokannya nggak adil, nggak aman, dia stop tonjok-tonjokannya itu, bukan pertandingannya dibubarin. Nah, ketika kita hentikan perilakunya, lalu pertanyaan berikutnya, objek sengketanya itu ada pemiliknya nggak? Kalau ada pemiliknya, itu objek sengketanya disita, kemudian kembaliin dulu ke pemiliknya.
Oke. Ya, kalau pemiliknya di antara mereka yang bersengketa, ya dikembalikan ke salah satu dari mereka. Tapi kalau pemiliknya bukan salah satu dari mereka, ya dikembalikan kepada pemiliknya. Misalnya kayak tadi apa namanya, dia tengkar sama si si P, terus kemudian yang direbutin itu barangnya milik si R ya. ya. Barangnya dikembaliin dulu ke si R. Nah, ketika barangnya sudah dikembaliin ke si R, maka kalau mereka sebetulnya sudah belajar soal kepemilikan, ya kan tinggal ditanya aja tadi yang pinjam barang itu ke si R siapa. Begitu. Ya, jadi ketika objek sengketanya ini dikembalikan ke pemiliknya, maka kemudian apa namanya yang tadi kita mesti tahu yang tadi pinjam barang itu ke si R siapa. Misalnya si V yang pinjam barang ke si R. Ya. Berarti kan anaknya ibu siapa itu siapa? Ya. Ya. Yang yang sebetulnya mau pakai barang yang sedang dipinjam oleh si V itu. Iya. Ya, jadi si anaknya Buma ini yang kita minta untuk pinjamnya ke si R. Oke. Itu kan barang miliknya si R. Ya. Jadi kalau sebutlah namanya anaknya Buma ini si A. Nah, si A sama si P sengketa perebutan barangnya si R. Kalau kita tidak dilibatkan, aman atau bahaya rebutannya. Kalau rebutannya aman, ya udah kita liatin aja, kita awasin aja selama rebutannya itu berlangsung. Ketika ternyata jadi bahaya atau jadi nggak adil, kita hentikan perilaku berebutannya, kemudian kita sita barang yang diperebutkan, kita kembalikan ke si R, lalu si A diminta untuk pinjamnya ke si R, bukan ke V. Oh, bukan ke V, ke si R. Oke. Iya, karena si V kan karena bukan pemiliknya R. Iya, benar. Ya, jadi nanti kan tergantung si R. Kalau si R bilang iya boleh, ya apa namanya, berarti si R perlu minta dulu barang itu ke si V, baru dikasihin ke si A. Ya, tapi kalau si R bilang iya boleh kalau si V sudah selesai, ya berarti si A mesti nunggu si V selesai dulu baru dia bisa dapat mainan itu. Ya, jadi kebijakannya ada di si R sebagai pemilik. Ya. Oke. Oh iya ya, jadi itu kalau kita tidak dilibatkan dan situasinya bahaya. Atau nggak adil ya. Dan objek sengketanya ada pemiliknya, tapi kadang-kadang kan objek sengketanya kan tidak ada pemiliknya, nggak jelas nih ini barang punya siapa nggak jelas ya. Kalau itu barang punya siapa nggak jelas, maka kita berhentiin kalau nggak adil atau bahaya, kita sita barangnya tapi tidak dikembalikan ke siapa-siapa karena memang nggak ada pemiliknya, memang nggak dijelasin pemiliknya siapa, terus minta mereka rebutannya dengan cara yang adil, yang aman. Kalau mereka setuju, ya dilanjutkan, silahkan diserahin lagi barang sengketanya itu, objek sengketanya itu untuk mereka perebutkan dengan cara baru, cara lain yang adil aman. Kita ngawasin lagi cara yang dipakai betul-betul adil aman atau enggak. Selama caranya masih adil aman, ya biarin aja mereka rebutan. Tapi kalau bahaya lagi atau nggak adil lagi, kita stop lagi, kita sita lagi barangnya, kita tanyain lagi masih mau nggak rebutannya dengan cara yang adil aman. Kalau masih mau, ya lanjutin lagi. Kalau mereka bingung, kita bisa usulin, kita bisa konsultasi, kita bisa jadi konsultannya mereka tentang cara yang adil dan aman. Tapi kalau mereka nggak setuju, ya udah dibubarin, barangnya tetap kita sita, itu barang nggak ada yang punya. Ya, karena kalau kita lepas lagi barangnya di situ, nanti kan direbutin lagi. Nanti jadi objek sengketa lagi ya. Iya. Nanti kalau misalnya di situ ada pihak yang berwenang, entah pemilik tempat, entah siapa ya, itu dititipkan ke mereka. Ya, tapi bisa aja kalau mereka bilang aku nggak mau, lagi freeze mereka nggak sepakat. Tapi kira-kira belajarnya ikut campur. Ya, terus Om. Ya, tapi mereka nggak sepakat merebutannya dengan cara yang adil aman. Terus kita bilang ya sudah dibubarin, nggak usah mainin lagi. Terus mainannya barangnya tuh kita geletakin di situ karena memang barangnya bukan ada yang punya. Terus mereka 2 menit 3 menit kemudian rebutan barang itu lagi, ya sama diulang lagi. Diulang lagi ya. Jadi itu pilihannya di kita, apakah tetap mau disimpan barangnya kita simpan dulu supaya nggak jadi objek sengketa lagi buat mereka selama kita masih ada di situasi itu, atau dititipkan atau diserahkan ke pihak yang berwenang pada saat itu, atau ya udah dibiarin aja barangnya di situ dengan resiko diambil lagi jadi rebutan lagi. Karena kalau kita simpen pun
bukan berarti aman kan, bisa saja terus nanti mereka main barang yang lain terus rebutan lagi. Iya, betul. Ya, itu kalau situasinya nggak dilibatkan dan nggak adil atau bahaya. Tapi kalau misalnya kita dilibatkan, ada salah satu dari pihak yang bersengketa melibatkan kita atau dua-dua pihak melibatkan kita, maka itu diperlakukan sebagai permintaan. Jadi kita periksa dulu dia melibatkan kita sebagai apa, dalam keperluan apa. Mau curhat, ya pilihannya mau curhat atau pilihannya mau cari bemper, minta kita yang beresin masalahnya dia. Misalnya si A nyamperin ibunya terus bilang kalau dia mau main-mainan yang dipegang si V, terus minta si ibunya yang ambilin. Nah, itu namanya dia minta ibunya jadi bemper. Oke. Ya, menyelesaikan masalahnya dia. Atau bisa juga alternatif lainnya dia melibatkan kita dalam rangka cari kamus, dia mau konsultasi gimana caranya nih, aku mau main-mainan itu tapi mainan itu lagi dipakai si P. Dia nggak tahu solusinya bagaimana, dia mau konsultasi gitu. Nah, setelah kita tahu dia maunya apa, baru kita perlakukan itu sebagai permintaan. Mau nggak kita menyetujui apa yang dia minta? Kalau dia mau curhat, mau nggak kita jadi teman curhatnya saat itu? Kalau dia mau cari bemper, mau nggak kita bemperin dia? Kalau dia mau cari kamus, mau nggak kita jadi kamusnya? Oke, jadi kita perlu bisa memilah dan memilih gitu ya Om ya. Ini situasinya sedang aman atau bahaya, dilibatkan atau tidak dilibatkan. Terus kalaupun dilibatkan, kita dilibatkan sebagai apa? Ya. Dan kemudian objek sengketanya punya siapa? Objek sengketanya punya siapa? Dan kemudian kita pilih apakah kita bersedia dilibatkan sebagai itu atau tidak gitu ya Om ya. Oke, sip. Semoga bisa cukup menjawab pertanyaannya Ibu Uma ya. Dan buat teman-teman yang lain yang juga mau bertanya-tanya, boleh tanya-tanya ke Om G, silakan. Nanti akan dikasih linknya untuk bisa submit pertanyaan-pertanyaannya. Minggu depan kita punya topik yang berbeda lagi. Kalau minggu ini kan ngomongnya ikut campur. Nah, minggu depan nanti dilihat lagi melalui pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kira-kira bisa dikelompokkan ke topik yang mana. Gitu. Untuk minggu ini, terima kasih ya Om G, udah mau menjawab di tanya-tanya minggu ini. Minggu depan kita sama-sama ya. Terima kasih juga buat Dani sama Uma di Jogja ya. Terima kasih ya Dani, Uma juga atas pertanyaannya. Om G, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya Om G. Ya, sampai ketemu lagi.